sekarang kita masuk ke materinya ya. Skimming. Nah, skimming itu digunakan untuk materi apa aja sih atau soal seperti apa aja ya. Nah, ini ada tabel ya. Ada main idea, summary, purpose, and tone ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan soal yang menanyakan main idea, itu udah pasti ada ya. Main idea itu udah pasti ada setelah bacaan teks. Betul nggak? Pasti kalian kalau try out LBE, setelah teks pasti dia menyajikan soal main idea. Betul nggak? Nah, ini kalian bisa menggunakan cara skimming ya. Nah, summary, purpose, cara menentukannya itu sama seperti cara menentukan main idea. Oke. Nah, sedangkan tone, nanti kita akan masuk ya. Ini kita secara general dulu. Oke, kalau tone itu kalian baca sekilas dari penggunaan katanya. Nah, kalau misalnya si penulis itu menggunakan kata-kata atau vocabulary yang konotasi negatif, ya berarti nanti tone-nya dia pasti tone yang negatif. Tapi kalau dia menggunakan kosakata yang seperti encourage, enhance, dan sebagainya, ya yang bermakna positif, nah itu biasanya dia bisa ya positif ya tone-nya. Nanti kita akan jelasin ya, kita akan bahas secara terperinci di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke gimana sih mengaplikasikan teknik skimming ini ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal. Nah, biasanya di literasi bahasa Inggris ya, kalau misalnya kalian lagi beruntung ya, kalian akan mendapatkan paragraf kurang lebih segini ya. Paling sedikit itu tiga paragraf. Tapi ketika kalian apes ya, semoga kalian nggak dapet ya. Kalian bisa mendapatkan soal sepanjang ini. Nah, kalau kalian mendapatkan soal sepanjang ini, kira-kira kalian baca nggak? Akan kalian baca nggak? No, of course. Of course, siapa yang mau baca ya? Siapa yang mau baca sepanjang ini sedangkan target waktu kalian cuma 1 menit ya? Ya, pas tembak dor. Ya. Jadi, kalau kalian lagi apes-apesnya ya, kalian akan mendapatkan sepanjang ini ya kurang lebih sekitar 5 paragraf, 6 paragraf, bahkan bisa sampai 8 paragraf. Kan nggak mungkin kalian baca semua dong, karena target waktu kalian kan cuma 1 menit. Nah, oke, kita kembali lagi ke soal yang ini. Teknik skimming ya. Teknik skimming itu kalian baca cuma sekilas. Nah, sekilasnya itu seperti apa sih? Oke. Ada sebagian orang ya, kalau misalnya yang udah expert banget menggunakan skimming, itu bacanya ya, yang biasanya dari kiri ke kanan, ini tidak lagi dari kiri ke kanan, tapi bacanya nyerong seperti ini. Ayo bayangin, bacanya nyerong dari kiri atas ya sampai kanan bawah. Nah, teknik ini digunakan ya secara perlahan. Nah, ketika gerakan mata kalian ya secara perlahan dari kiri atas ke kanan bawah, ini kalian akan menemukan beberapa kata yang menonjol ya. Beberapa kata menonjol, temukan variabel kata yang relate satu sama lain. Oke, di sini kakak contohin ya, tanpa kalian baca ya, tanpa kita baca secara seksama, tanpa kakak artiin apa artinya. Coba nomor satu, paragraf 1, kira-kira variabel atau subtopik di paragraf 1 ngomongin apa sih? Oke, kita lihat di sini. Oh, ternyata ada yang pertama ya, subjek pertama vitamin D defisiensi. Oke, vitamin D defisiensi itu apa sih? Ada yang tahu? Defisiensi? What is deficiency means? Ada yang tahu? Pengurangan. Oke, kekurangan ya. Kekurangan vitamin D. Oke, kita udah tahu subjeknya. Lalu di agak ke bawah lagi di sini ada recent years number of studies. Oke, berarti ngomongin
penelitian atau penemuan ya, studies ya, penelitian atau penemuan gitu kan. Lalu kita ke bawah lagi ada high blood pressure, oke. Kalau sampingnya ada congestive heart failure, lalu ada chronic vaso inflammation. Terus kita ke bawah lagi ada increase insulin resistant and the risk diabetes. Oke, kira-kira itu semua ada relate-nya nggak? Ada relation-nya nggak? Dari dia nyebutin high blood pressure, terus ada heart failure, ada vascular inflammation, ada insulin resistant, ada risk diabetes. Kira-kira ada relation-nya nggak? Ada. Apa? Yaitu sama-sama sebuah penyakit. Oke? Berarti bisa kita simpulkan bahwa paragraf 1 ngomongin apa? Dampak kekurangan vitamin D. Cakep ya. Berarti tanpa kita baca secara seksama, kita bisa tahu nih, variabel paragraf 1 ngomongin dampak kekurangan vitamin D. Oke, lanjut kita ke paragraf 2. Secara skimming. Coba, skimming, selain kita menemukan variabel kata yang relate satu sama lain, kita bisa juga ambil kata yang sering berulang. Nah, kira-kira di paragraf 2, kata yang sering berulang itu apa? Coba kalian lihat ya, kelihatan nggak? Atau harus di zoom lagi? Oke, segini ya. Coba kalian lihat, kira-kira kata yang sering berulang itu apa? Ya, selain vitamin D. Research, oke ya. Di sini ada researchers, jurnal ya. Jurnal juga bisa relate to researchers. Terus masih ada researchers lagi di sini ya. Berarti paragraf 2 masih relate dengan penelitian ya. Paragraf 1 tadi kan ada studies ya. Nah, berarti masih relate. Kita bisa ambil berarti variabel yang sama adalah research. Lalu apalagi? Vitamin D ya, masih ya, karena dia main karakternya. Vitamin D, research. Oke, lalu apa yang sering berulang? Di sini ada sunscreen, ada sun exposure, terus apa lagi? Ya, ada screening gitu ya. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan ya, apalagi di sini ngomongin skin ya. Kita bisa ambil kesimpulan kalau di paragraf 2 ngomongin dampaknya untuk kesehatan kulit. Oke? Nah, lanjut di paragraf 3 ya. Oh, paragraf 3 ternyata masih relate dengan paragraf 2 ya, masih kelanjutan dari paragraf 2 karena di sini masih omongan si researchernya ya kan. Oke. Kita bisa ambil ya. Ini nomor 1 kan main idea. Oke? Cari main idea. Berarti ambil garis besarnya. Tadi di paragraf 1 ngomongin dampak kekurangan vitamin D. Nomor 2, paragraf 2 ngomongin tentang research ya, lebih spesifik ke penemuan, ke research-nya. Nah, berarti main idea tinggal cari option yang include ketiganya. Oke? Tadi ada variabel 3 kan, ada vitamin deficiency, ada research, ada dampak untuk kesehatannya. Nah, kira-kira option yang mana? Oke, bisa dicoba? Iya, betul. Yang C ya. Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Ya, kita lihat ya. Kita bedah satu-satu. Yang A, vitamin deficiency in one's body is main cause. Nah, dari main cause aja dia sudah salah ya. Karena kita balik lagi nih di paragraf 1. Ngomongin bone muscle weakness. Apakah dia menjadi main cause-nya? Bukan ya, karena di sini sudah jelas associated gitu kan. Lalu di sini high blood pressure, apakah high blood pressure dikarenakan kekurangan vitamin D? Enggak ya, pasti karena tekanan darahnya ya. Oke, seperti itu. C, karena C itu cinta ya. Oke. Nah, kita lihat lagi yang B, kenapa salah? Ya, yang B salah karena di sini hanya fokus di bone and muscle. Nah, kalian di main idea ini suka banget
kegocek sama option-option yang too specific. Oke. Jadi hindari jawaban ya ini di sini. Hindari jawaban yang too specific, too general ya. Di sini nanti kakak kasih contohnya ya. Out of scope ya, tidak terdapat informasinya di teks, irrelevant, tidak relevan atau tidak nyentuh sama sekali topik ya. Opposite, nah ini bertentangan. Nah, ini contohnya yang A ya. Yang A ini tadi, ini opposite ya. Oke, lanjut di sini ada distortion. Distortion itu informasi yang dilebih-lebihi atau dikurang-kurangi. Oke, lalu di sini too general yang terlalu umum dan too specific yang terlalu spesifik. Nah, lanjut lagi, balik lagi. Yang B ini dia too specific. Kalau yang D, nah kalau yang D ini dia masuk ke jebakan distortion, yaitu yang dilebih-lebihi. Kenapa dilebihi? Di sini dia bilang best search, the best search, ya. Nah, ini dia udah cuma fokus di paragraf 2 doang, dan di paragraf 2 juga tidak dibilang ya, tidak dikatakan adanya best search gitu. Jadi distortion. Yang E juga too specific. Jadi yang tepat untuk menjadikan jawaban main idea, ingat, catat ya, cari variabel keseluruhannya ya. Menggunakan teknik skimming, di paragraf 1 variabelnya apa, paragraf 2 variabelnya apa, paragraf 3 variabelnya apa. Lalu kalau sudah ketemu variabel ya, beberapa variabel, barulah tuh cari di option yang include variabel yang sudah kalian temuin itu. Gitu. Kira-kira paham sampai sini? Oke, kira-kira paham? Paham ya? Oke. Sip-sip. Oke, kita balik lagi ya. Selain main idea, oh ada juga summary nih ya. Summary kurang lebih juga sama dengan caranya main idea. Jadi kalian cari variabel-variabel ya yang menjadi topik pembahasan di teks, lalu cocokin lagi option mana yang include ke semua variabel. Contoh di sini ada contoh. Oke. Nah, biasanya untuk summary itu optionnya yang panjang-panjang kayak gini ya. Tapi ada juga option yang sedikit. Oke. Oke, kita lihat di sini. Di teks 4, kita lihat paragraf 1 ya. Paragraf 1, kira-kira variabel yang menjadi bahasan di paragraf 1 apa? Oke, silakan kalian skim atau kalian lihat ya, yang kata-kata yang sering muncul, yang kata-kata yang menonjol, dan kata-kata yang relate satu sama lain apa? Oke, sleep. Iya, karena itu main karakternya adalah ngomongin sleep ya. Main karakternya di sini adalah who go to bed early and wake up early. Oke. Nah, di sini lebih masuk ya, lebih masuk adalah better quality of sleep. Kenapa? Kita lihat di kalimat selanjutnya, dia ngomongin cycle. Cycle kan berarti kan kualitas tidurnya ya. Oke, terus that mean your inner peacemaker. Oke, the sun is out, our body detect. Oke, berarti dia di sini masuknya quality of sleep. Nah, di paragraf 2, kita lihat lagi. Paragraf 2 kira-kira topiknya apa? Oh, di paragraf 2 dari pertama dia ngasih sebuah permisalan ya. Misal kalau kamu bangun telat, nah ya kan, you're constantly rushing in the morning, then you will getting your day off to work about rush start possible. Oke, nah di sini dia ngasih permisalan kalau misalnya bangun telat, terus ada masalah ya, masalah forget something, stress. Oke, berarti di sini ngomongin dampak kalau bangun telat, gitu ya. Nah, di paragraf 3 ngomongin apa? Oke, coba dilihat. Paragraf 3 kira-kira ngomongin apa?
Di sini ada great breakfast, long hot shower, stretching meditation, lalu apa nih? Looking much better, feeling much better, and performing much better. Oke, kita bisa simpulkan kalau manfaat bangun lebih cepat ya, yaitu better start of the day. Oke. Nah, paragraf 4. Kira-kira ngomongin apa? Kalau tadi paragraf 1 quality of sleep, paragraf 2 permisalan kalau bangun telat, paragraf 3 benefits-nya kalau bangun cepat ya, yaitu better start of the day. Ke paragraf 4 ngomongin apa? Paragraf 4 ngomongin beneficial on weekends ya. Di sini few quiet hours, watch favorite show, read paper or novel, and work on side business. Oke, kita sudah punya 3 variabel. Apa aja tadi? Ayo, apa aja tadi? Yang ini better quality of sleep. Oke, lalu yang kedua adalah better start of the day. Oke, yang ketiga adalah beneficial on weekends. Ya, jadi variabel kita ada 3. Oke, nah sekarang coba kalian lihat option di nomor 15 ini, kira-kira jawabannya apa? Ayo, 1 menit ya. Kira-kira jawabannya apa? Ingat tadi variabelnya better quality of sleep, better start of the day, sama on weekend. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, ayo. Masih pada semangat kan? Oke. Oke, ada yang jawab D. Kita lihat ya. Yang A dulu ya. Kira-kira yang A ngomongin berapa variabel? Apakah 3 variabel? Apakah 3 variabel yang diomongin di sini? Oke, kita lihat. Yang A ngomongin positive morning. Oke, ada. Sama on weekends. Nah, di sini cuma 2 variabel. Berarti dia tidak bisa menjadi jawaban. Yang B, kita lihat, can enjoy some benefits, the cycle. Oke, dia ngomongin quality of sleep, betul. Lalu di sini on weekends. Nah, cuma 2 variabel, berarti dia tidak bisa menjadi jawaban. Yang C, positive start, oke, better start of the day. Lalu on the other hand, oke, ini bahkan yang C tidak bisa menjadi jawaban karena hanya 1 variabel. Oke. Nah, lanjut. Yang D. Tadi ada lumayan banyak yang jawab D. Kita lihat apakah dia include ketiga variabel. Di sini ada quality of sleep, ada positive morning. Oke. Di sini juga dia ngejelasin maksudnya positive morning itu ada good breakfast, prepared activity. Oke, sama on weekends ya. Jadi di sini ada 3 variabel. Ya, jadi jawabannya yang D. Nah, tapi kita lihat dulu karena biasanya kalau summary itu ada suka bikin kegocek ya. Kita lihat yang E. Kira-kira nyebut berapa variabel sih? Yang pertama ada quality of sleep, ada. Lalu having good breakfast and their weekend. Sebenarnya dia nyebut 3 ya. Sama-sama nyebut 3 variabel. Tapi kurang tepat karena di sini hanya having good breakfast. Oke. Nah, sedangkan kalau yang D, di sini selain dia ngomongin having positive morning, di sini dia juga ngejelasin maksudnya positive morning itu apa, kayak gitu ya. Jadi tidak nanggung gitu ya ngejelasinnya. So that's why the answer is D. Oke, sampai sini kira-kira paham? Paham ya? Oke, berarti kita lanjut nih. Kakak ngejelasinnya kecepatan nggak? Enggak ya, oke. Karena kita juga ngejar waktu ya. Oke, sebenarnya panjang ya. Skimming sama scanning ini tuh panjang karena yaitu materinya kan lumayan banyak ya. Nah, kenapa cuma
kenapa hari ini tuh judulnya introducing to skimming dan scanning ya, karena itu kita ngomongin sekaligus ya, materinya sekaligus. Nah, oke, lanjut. Ada purpose. Nah, purpose ini juga sebenarnya ada triknya ya, trik cepetnya. Nah, sini ada contohnya. Wait. Mana ya? Oh, ini ya. What is author's main reason? Ya, main reason itu sama seperti purpose ya, nanyain purpose. Ya, sebenarnya kalau misalnya dia teks yang berjenis informatif, ya, misalnya nih kayak ini, the use narcotics illegal, bla 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 bla. Dia kan ngomongin impactnya apa, terus juga there are three types of drug that cause that in the heart muscle. Ada cocaine, amphetamine, dan sebagainya. Nah, di sini kan dia informatif nih. Nah, triknya adalah kalian bisa langsung pilih yang mana limited of information sama the lack of information. Oke? Jadi kalau misalnya ada salah satu limited of information atau the lack information, berarti kalian tinggal pilih aja ya. Nah, tapi kalau misalnya bentuk soalnya kayak gini, optionnya disediakan dua-duanya, limited of information sama the lack of information, berarti kalian tinggal cocokin dengan variabel yang kalian temukan. Oke? Contoh, di teks ini ya, di teks ini dia ngomongin impactnya ke kesehatan, lalu ngomongin tadi three types ya, types of drug. Oke, sama impactnya juga of course ya. Dia setelah nyebutin tipe pertama apa ekstensinya, lalu apa efeknya gitu ya. Nah, di paragraf selanjutnya juga other groups of drug adalah LSD gitu ya. Di sini kan nyebutin tipe selanjutnya, lalu ngejelasin efeknya apa. Di paragraf selanjutnya masih sama, ngejelasin jenis jenis drugs lainnya, lalu ngasih efeknya ya, the effect dan sebagainya. Nah, berarti kita bisa ambil variabelnya adalah types dan use ya, types, use dan effect. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nomor 8. D, iya betul ya. Jadi langsung aja kalau ketemu dengan tipikal soal yang informatif ya, langsung kalian pilih aja limited of information sama the lack of information. Tapi kalau ada dua option yang menyuguhkan limited information sama lack information, kalian bisa cocokin dengan variabel sama teksnya ya. Variabelnya tadi type sama use. Oh, berarti jawabannya jelas yang D kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi. Di sini ada nomor 5, main idea. Nah, kira-kira coba main idenya yang mana? Ayo. Silakan dilihat. Tadi variabelnya udah kakak jelasin, udah kakak spill. Oke, kakak sambil lihat ini ya, chat room. Oh ya, BTW chat room kalau mau kebaca kalian di ini ya, settingannya di untuk umum ya, karena kan kakak cuma satu device ya. Jadi takutnya kalian private chat, kakak nggak bisa lihat gitu. Oke. Apa nih? Masih nggak connect arti-artinya. Oke, berarti itu PR buat kamu ya. Kalau masalah vocabulary, PR buat kamu untuk lebih memperbanyak vocabulary dari sekarang gitu ya. Oke, banyakin baca, banyakin mungkin sambil istirahat ya. Kalau misalnya lagi break nonton YouTube gitu ya, bisa YouTube yang
kayak TED Talk dan sebagainya. Oke, Kak, kalau nggak ada pilihan yang limited atau lag gimana? Kalian bisa ini, lihat lagi tadi dari variabel ya. Walaupun dia nggak ada option yang limited atau lag, berarti cari option yang include variabel-variabel text. Oke, udah banyak nih. Main idea sama main topic itu sama aja ya. Main idea, main topic, mainly discuss itu sama ya. Oke. Berarti nggak pasti ada limited atau lag ya, Kak? Oke, itu balik lagi ya. Tadi yang Kakak bilang tergantung jenis teksnya. Kalau teksnya informatif, biasanya itu ada limited atau lagnya. Oke. Kan banyak ya jenis teks, ada persuasif, ada argumentatif, dan sebagainya ya. Oke, banyak nih. Udah ketemu kah jawaban nomor 5? Banyak yang E ya. Iya, betul. Jawabannya yang E ya guys. Types of drugs and their effect on our health. Karena tadi variabelnya adalah dia nyebutin impact-nya, nyebutin use-nya, nyebutin efeknya, dan nyebutin types of drugs ya. Jadi main idea adalah types of drug and their effect on our health. Jadi intinya kalau di materi skimming itu kalian cari variabel ya. Ketika kalian udah tahu variabelnya itu udah bisa kalian tinggal cari option mana yang include ke semua variabel. Oke. Putus-putus Kak, bisa ulang putus-putus di bagian mana nih? Mau diulang bagian mana nih? Oke. Oke, sambil nunggu Elin ya. Oke, itu untuk purpose ya. Nah, selanjutnya selain purpose ada tone. Nah, ini yang tadi banyak banget yang bilang challenge-nya itu di tone. Oke. Di sini contoh soal tone cuma satu sih ya. Nah, ini pun juga bisa ketebak sih ya. Bisa ketebak. Ketebaknya kenapa? Tadi di teks ini dia kan bilang dia ngasih sebuah manfaat, ya kan? Dia ngasih sebuah manfaat. Lalu di paragraf 2 tadi dia ngasih apa? Sebuah permisalan masalah, ya. Dia ngasih sebuah masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kalau di sini dia wake up late, ya kan? Kelihatan nggak sih? Lupa di zoom. Nih, kakak zoom deh biar kelihatan tuh. Oke, di paragraf 2 ini dia ngasih permisalan kalau wake up late, ya nggak? Oke, lalu di paragraf 3 dia ngasih sebuah kayak, ini loh solusinya gitu supaya nggak kalian paginya rushing gitu kan. Kalian bisa bangun lebih dulu gitu untuk mendapatkan manfaat ini. Nah, biasanya kalau tipikal teks yang seperti itu ya, yang dia ngasih sebuah permasalahan, lalu ngasih sebuah solusi, itu tone-nya adalah concern. Seperti itu. Jadi gampangnya ya triknya seperti itu. Jadi kalian udah skimming kan nih per paragraf. Paragraf 1 ngasih manfaat, paragraf 2 ngasih masalah, paragraf 3 ngasih solusi dan manfaat juga, paragraf 4 manfaat lagi. Nah, biasanya dia masuknya concern. Pokoknya intinya kalau concern ya, karena concern ini lumayan sering muncul ya. Di soal itu lumayan sering muncul. Concern itu ini ya, lebih kayak perhatian, prihatin ya, itu tadi ciri khasnya ya, ciri khas dari concern itu dia ngasih sebuah masalah, tapi dia juga biasanya ngasih solusi di paragraf selanjutnya. Seperti itu. Tone itu apa, Kak? Oke, tone itu nada bicara ya, nada bicaranya si penulis ya. Contoh, sebenarnya ada contoh lainnya, mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, lebih rinci lagi. Oke, ini kan kita hanya introducing doang. Oke, nah, tone itu ada banyak, jadi ada yang positif. Positif itu ada kayak tadi informatif, ada approving, concern, dan sebagainya. Negatif itu ada cynical, critical, dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Oke.
Kalau nentuin summary dari naratif teks, gimana Kak? Oke, summary masih sama, pakai skimming, ambil dari semua variabel ya. Misalnya tadi kayak paragraf 1 ngomongin apa, paragraf 2 ngomongin apa, paragraf 3 ngomongin apa. Nah, itu baru nanti di apa namanya? Dicari option mana yang ngomongin ke semua variabel yang kalian temuin. Oke. Kalau concern itu berarti kayak peduli tentang masalahnya, Kak, sehingga ngasih solusi juga. Betul. Yes, that's the point. Concern itu berarti peduli. Ya, benar ya. Dia ngasih masalah, ngasih solusi juga. Betul. Next, Naomi, kalau uninterested gimana, Kak? Oke, uninterested berarti dia biasanya penggunaan katanya itu dia yang negatif-negatif. Ya, dia hampir mirip dengan critical. Ya, oke. Nanti kita bahas ya untuk tone ya. Kalau misalnya hanya ngebahas benefit dari suatu hal, berarti positif, Kak. Iya, betul. Kalau dia ngasih positif-positifnya aja, berarti dia ya positif gitu ya. Bisa positif, bisa informatif juga. Oke. Ada lagi? Sebelum kita masuk ke scanning. Oke, kita masih ada 15 menit lagi. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, nah scanning. Nah, kita masuk lagi ya. Balik lagi. Kalau ketemu atau mengerjakan literasi bahasa Inggris, itu ya hal pertama yang kalian lakukan adalah baca soalnya dulu, ya kan? Nah, baca soalnya dulu. Misalnya nomor 1 main idea, berarti langsung pakai skimming. Nomor 2, oh ternyata nomor 2 dia ketemunya dengan detail information, ya. Contohnya seperti ini. Oke. Contohnya di sini ada di sini kan nomor 1-nya main idea. Nah, nomor 2-nya dia masuk yang detail information. Nah, ketika ketemu dengan soal seperti ini, apa yang kalian lakukan? Ya, of course, kalian harus menentukan keyword. Bagaimana menentukan keyword? Yang pertama, pilih kata yang paling spesifik. Ya, kira-kira kata paling spesifik atau keyword yang bisa kalian cari di teks ada di nomor 2 ini apa? Kira-kira keywordnya apa yang bisa kalian cari? Coba. Kira-kira keyword di nomor 2 ini apa? Halo? Masuk gak sih? Defisiensi bukan. Di soal ini ya. Keyword di soal ini apa kira-kira? Skin cancer is believed to be the effect of titik. Oke, iya. Keywordnya adalah skin cancer. Berarti tugas kalian tinggal cari di mana letak skin cancer. Oke. Ketika kalian sudah bertemu dengan kata yang kalian cari, tinggal kalian masukin balik lagi ke soal dan cocokin option dengan kalimat yang ada skin cancer-nya. Oke, sekarang coba cari skin cancer muncul di mana. Oke, tadi kakak belum jelasin teknik scanning ya. Nah, teknik scanning ketika kalian udah ketemu nih, ya kan? Kalian udah tahu keyword yang kalian cari apa. Nah, berarti kalian tinggal cari dari kiri ke kanan aja, ya nggak usah teknik kayak skimming yang dari atas nyerong gitu, nggak usah. Ya, karena bakal kelewat ya. Jadi dari kiri ke kanan, kalian lihat, oh di sini line pertama nggak ada skin cancer, line kedua nggak ada skin cancer, seterusnya sampai ketemu skin cancer. Ketika sudah ketemu dengan skin cancer, oh ternyata skin cancer muncul di sini ya. Skin cancer muncul di paragraf 3 kalimat terakhir. Berarti kalian tinggal baca di kalimat terakhir saja ya. Ketika sudah baca secara seksama, sudah dipahami kalimatnya, kalian balik lagi ke soal ya. Balik lagi, cocokin dengan jawabannya kira-kira apa gitu ya. Oke. Nah,
Kadang ada juga, oh sudah di-scan nih Kak, sudah ketemu di teks, tapi masih belum ketemu jawabannya apa, masih belum cocok sama jawabannya, kayak gitu ya, nggak ada yang cocok jawabannya. Kalian bisa baca di kalimat sebelumnya maupun di kalimat sesudahnya. Jadi kalian hanya membaca 3 kalimat saja, ya, untuk soal detail information. Nah, kira-kira nomor 2 apa jawabannya? Oke, ada yang E, B, B. Yap. Nah, nih, jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini ngomongin skin cancer is important if you plan to be outside for more than 15 to 30 minutes of intense sunlight exposure ya. Di sini dia pakainya intense sunlight exposure. Di option dia ngomong pakainya eksesif ya. Jadi eksesif sama intens itu sinonim gitu ya. Oke, itu untuk contoh soal detail information. Nah, selanjutnya ada sinonim. Nah, sinonim ini sebenarnya cukup gampang ya. Kalau kalian itu banyak membaca ya, banyak vocabulary buildingnya banyak, sinonim pasti akan gampang. Tetapi ketika kalian bertemu dengan soal yang kalian nggak tahu arti dari katanya itu apa, nah itu kalian bisa baca konteksnya ya. Contoh di sini mana ya? Ada. Nah, ini nih. Mana nih? Nomor 10. The word emitted in line 8 in passage means. Oke, di sini. Nah, nih. Konteksnya ya, konteksnya di highlight tuh yang warna kuning. Kira-kira emitted itu apa sih? Oke, Kak, ada nggak web yang berisi sinonim vocab? Ada guys, ada. Nih, kakak tulis ya. Thesaurus, namanya thesaurus.com. Nah, di situ kalian bisa cari sinonim dan definisi dari kata tersebut ya. Ini waktu kakak kuliah itu juga bener-bener kayak banyak belajar dari ini, thesaurus.com. Oke. Nih, mana ya? Coba. Oke. Situ ya. Oke, balik lagi ke soal. The emitted. Nah, ya. Kalian misalnya nih, kalian nggak tahu, apa sih emitted itu apa gitu kan? Nggak tahu apa. Nah, kalian lihat lagi konteksnya apa. Oh, ternyata emitted itu konteksnya the light emitted by device. Coba kita hilangkan emitted. Light hubungannya sama device itu apa? Sedangkan di sini kan ngomonginnya tentang gadget ya, gadget yang of course dia apa namanya ada cahaya. Nah, kira-kira kalian dengan penalaran kalian yang kalian nggak tahu emitted itu apa, hubungan light sama device apa? Apa ayo? Hubungan light sama device apa? Atau cahaya titik dari apa? Oleh ya. Cahaya titik oleh device. Nah, kira-kira emitted apa dong? Oke, berarti kan cahaya dipancarkan ya oleh device ya. Nah, berarti cahaya bisa juga diproduce ya, dihasilkan. Karena tadi sesuatu yang memancarkan cahaya berarti kan dia produce the light itself begitu kan. Nah, emitted selain dia berhubungan biasanya dia digunakan untuk cahaya, tapi bisa juga dia berhubungan dengan ini apa sih kayak polutan ya kayak asap itu bisa menggunakan penggunaan emitted ya kata emitted. Oke, itu ya. Iya, gas gitu ya. Gas, asap, polutan, pokoknya hal-hal yang sejenis itu bisa menggunakan kata emitted. Oke, itu tadi untuk sinonim ya. Nah, reference ya. Reference itu sebenarnya
hampir jarang sih di UTBK ya. Dia malah seringnya itu di TOEFL ya. Reading TOEFL itu sering reference. Nah, reference ini soal tipikal yang seperti ini. The word tulisannya agak jelek ya karena stylus kakak agak bermasalah, nyendut-nyendut gitu. The word misalnya it. Nah, ini jarang sih sebenarnya di UTBK. The word it refers to, terus juga the word them refers to, the word he refers to. Ya, reference itu soal merujuk ya, bukan mengujuk. Merujuk kepada siapa atau apa. Iya. Di UTBK jarang ya, dia lebih seringnya di TOEFL. Oke, paling di UTBK tuh ya chance-nya paling cuma 10% muncul gitu ya. Karena mungkin terlalu mudah gitu ya. Kan panitia pasti milih soal yang agak sedikit rumit gitu. Nah, kalau misalnya, tapi kalau ketemu dengan soal seperti ini, kalian tahu gimana cara jawabnya? Tahu ya? Kurang lebih sama kayak bahasa Indonesia sih. Iya, baca kalimat sebelumnya. Kalau misalnya it, berarti kalian cari objek di kalimat sebelumnya. Kalau misalnya them, ayo. Kalau them apa? Nih, them. The word them refers to berarti merujuk ke siapa? Nah, biasanya kalau di UTBK yang muncul itu them ya, jarang it. Them bisa ke mereka, tapi bisa juga merujuk ke sebuah objek ya. Jadi ingat dia bukan subjek ya, them itu objek. Cari objek yang jamak, tidak harus orang ya, karena them bisa digunakan untuk benda tapi jamak. Oke, karena them dia nggak harus personal, nggak harus orang ya. Them bisa digunakan untuk benda tapi jumlahnya jamak ya, dan them itu objek ya, bukan subjek, seperti itu ya. Lanjut. Nah, nih paraphrase. Nah, ini paraphrase itu juga tipikal yang lumayan sering muncul ya. Apalagi untuk di TO tuh lumayan lah, ada sekitar 3 soal atau 2 soal, tapi nggak tau deh, kira-kira kalian pernah ketemu nggak soal seperti ini? Mana ya? Oh, ini. Nomor 7. Ini salah satu contoh dari soal paraphrase. Kira-kira sering ketemu nggak? Sering ya, oke. Di sini keywordnya adalah best restate. Nah, kalau best restate ingat aja, oh berarti ini soal paraphrase. Dan soal paraphrase, kalian nggak usah baca di teks, nggak usah baca di teks kelamaan. Kalian tinggal cari aja di option mana yang punya sinonim dari kalimat dari soal. Oke, kakak ulangin lagi. Ketika ketemu dengan soal best restate, cari aja option mana yang punya sinonim dari kalimat yang ada di soal. Nih, kalimat ini ya. Kira-kira option yang mana? Di sini kalimatnya dia bilang the Windows Software Maker said the future of Internet Explorer on Windows 10 was in its faster and more secure Microsoft Edge. Nah, kira-kira option mana yang punya sinonim dari kalimat tersebut? Oke, ayo coba. Yaps, betul. Jawabannya yang D. Kenapa yang D? Ayo, coba. Kenapa jawabannya yang D? Kira-kira apa sinonim dari apa? Oke, mungkin kalau misalnya ribet ngetik di chatroom bisa on mic coba. Kira-kira kenapa jawabannya yang D? Sinonimnya apa ke apa? Ayo coba. I hope you can be active.
Coba deh, Lily, can you open your mic? Kira-kira kenapa jawabannya D? Oke. Kalau menurut saya Kak itu di soalnya itu ngebahas tentang keberlanjutan si Internet Explorer ini dalam bentuk Microsoft Edge. Dan lalu di opsinya yang di ini yang sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam soal gitu Kak. Karena Oke. ngebahas tentang keberlanjutan sesuatu di Edge browser gitu Kak. Iya, oke, cakep ya. Pembahasannya udah mantep ya, berarti pemahamannya. Di sini dia bilang the future ya. Namanya future, masa depan ya. Pasti kan ada keberlanjutan kan? Ya, pasti ada continuity. Lalu di sini ngomongin faster ya, faster to rapidity. Lalu di sini nyebutin Microsoft Edge. Nah, ya di sini juga Edge browser. Jadi, so that's why the answer is D. Seperti itu ya. Jadi gampang lah kalau best restate ya. Tinggal cari aja sinonimnya. Nah, ada lagi nih. Coba soal nomor 15. Oke. 1 menit. Kira-kira bisa langsung? Ayo, let's go, let's go. Siapa yang udah ketemu jawabannya? C Kak. Oke, apa jawabannya kira-kira? C. Oke, kenapa? Karena di soal itu ngebahas tentang suatu eclipse yang sangat panjang di masa depan, tapi nggak bakal kelihatan di Australia. Dan di C ini sesuai dengan pernyataannya Kak. Iya. Kita lihat di sini ya, ada include sinonimnya, the next synonym to the future. Lalu last that long ya, ini sinonim ke longest. Lalu will not be visible, apa namanya, sinonim ke cannot be seen gitu ya. Jadi walaupun kalian nggak ngerti jawabannya, nggak ngerti atau nggak tahu arti ya, nggak tahu arti dari kalimatnya, kalian bisa ambil sinonimnya aja ya, jadi perkata aja gitu ya. Jadi kalian nggak perlu mengartikan seluruh kalimat, tinggal cari sinonimnya aja seperti itu. Itu untuk paraphrase. Oke. C untuk cinta. Oke, lanjut ya. Nah, inference. Nah, ini inference ini juga lumayan sering muncul ya. Contoh apa? Keywordnya ya. Keyword dari inference adalah can be implied ya, can be implied. Nah, ini tuh makna tersirat ya, guys. Can be implied, can be conclude. Can be conclude. Can be conclude, can be inferred. Nah, ini keyword dari inference ya. Oke. Nah, cara jawabnya itu apa namanya? Kalian lihat lagi per option ya. Wait, kayaknya kakak ada deh contoh soalnya. But I forgot. Mana ya? Hypothesize ini juga bisa masuk ke conclude juga sebenarnya ya. Hypothesize ini bisa masuk ke dalam inferred ya, inference. Tapi ada lagi kayaknya deh yang lebih benar-benar inference gitu. Mana ya? Nah, ini kalian tuh harus sering-sering latihan soal ya, sering-sering TO. Itu supaya kalian tuh punya referensi soal ya. Nah, ini nih, nomor 7 ya. From the passage, it can be implied that. Nah, cara jawabnya kalian tinggal lihat nih, option kira-kira keywordnya apa. Nih, misalnya nih, a Margaret Atwood novel prove useful in development of lab-grown meat. Nah, di sini yang spesifik yang mana? Oh, yang spesifik adalah Margaret Atwood novel. Berarti tinggal cari aja Margaret Atwood novel. Oh, ternyata muncul di sini.
Nah, di sini kalimatnya no longer just the vision of Margaret Atwood novel. Nah, berarti di sini nggak ada proof useful, oke kan? Nah, berarti yang A salah. Lalu yang B, misalnya food technologists attended in gathering in Glasgow. Nah, kita tinggal cari ini. Di sini kan spesifiknya Glasgow, ya kan? Nah, tinggal cari Glasgow. Oh, ternyata Glasgow muncul di kalimat pertama. As world leaders gather in Glasgow and prepare to chow down the numerous puppets, food technologists urgently want them to grasp the role alternative protein semi, ya bla 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 gitu ya. Di sini dia tidak menjelaskan secara terperinci apakah food technologists juga gathering in Glasgow. Karena di sini yang jelas dikatakan adalah world leaders ya. Kan bisa aja food technologists-nya di luar Glasgow ya kan. Jadi dia tidak bisa menjadi jawaban. Nah, yang C di sini dia bilang Moss Meat specialize in selling lab grown meat in Europe. Berarti yang harus kalian cari apa? Keywordnya Moss Meat, gitu ya. Moss Meat dicari nih, oh ternyata munculnya di sini. Kita lihat, in Europe, analysts expect that the Dutch producer Mosmeat and Meatable will push for Europe regulatory approval. Berarti di sini dia belum in selling. Ya, dia baru push the regulatory approval. Nah, berarti yang C juga salah. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya ketemu implied memang agak sedikit text time ya, agak sedikit text time karena dia itu harus dilihat satu-satu ya, tapi kalian nggak perlu baca ke seluruh teks ya. Ingat, kalian tidak perlu baca ke seluruh teks, kalian hanya analisis satu persatu option ya. Baca kayak tadi, oh misalnya di sini keywordnya Margaret Atwood novel ya, berarti tinggal cari aja Margaret Atwood novel muncul di mana, baca di kalimat yang ada Margaret Atwood novel. Kalau nggak ada, kalian bisa baca di kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Karena biasanya kalimat tersirat, ya ini juga berlaku untuk literasi bahasa Indonesia ya. Untuk kalimat tersirat itu biasanya penggabungan 3 kalimat, ya. Penggabungan makna dari 3 kalimat. Oke, jadi kalian selain baca kalimat inti yang ada keywordnya, kalian baca di kalimat sebelumnya maupun di kalimat setelahnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk assumption, yaitu asumsi ya. Ini biasanya ke soal-soal preceding and following. Kira-kira pernah ketemu dengan soal seperti ini? Nah, ini. Nomor 3. Pernah, Kak. Pernah ya, of course, karena ini juga lumayan sering muncul. Oke, nah di sini dia bilang paragraph preceding the text. Kira-kira gimana cara jawabnya? Kalau preceding berarti kalian harus nebak kalimat pembahasan sebelum. Nah, kalau misalnya pembahasan sebelum teks berarti kalian tinggal baca kalimat pertama di paragraf pertama. Tapi kalau misalnya paragraf following ya, jadi ada 2 ya, ada preceding, ada juga yang following. Oke. Nah, kalau following berarti kalian harus nebak di kalimat di paragraf selanjutnya. Nah, kalau di kalimat yang soal following, kalian baca di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Nah, sekarang coba kalian jawab nomor 3. Ya. Nah, biasanya soal seperti ini menggunakan penalaran ya. Triknya adalah hindarin option yang sudah dibahas dalam teks. Untuk preceding ya. Untuk preceding, hindarin option yang sudah dibahas dalam teks. Jadi kalau ada option yang sudah dibahas di teks, langsung eliminasi aja. Oke, coba sekarang dikerjakan nomor 3. Kira-kira apa jawabannya? Ini teknik eliminasi aja. Oh, nomor 1A salah ya, gitu. Oke, kira-kira nomor 3 apa?
Oke, kita lihat ya. Kita kan terlalu malam jadi. Oke, kita eliminasi dulu ya. Kira-kira yang A. Apakah yang A bisa menjadi jawaban? Oke, kita lihat types of vitamins which are good for our health. Nah, balik lagi. Di sini main karakternya siapa? Main karakternya adalah vitamin D. Kalau misalnya yang A, types of vitamins terlalu luas, ya. Jadi yang A ini masuknya option to general. Oke, jadi dia tidak bisa menjadi jawaban karena dia terlalu luas banget. Kan vitamin banyak ya. Sedangkan yang di sini kan fokusnya ke vitamin D. Nah, mungkin kalau misalnya types of vitamins mungkin 3 atau 4 paragraf sebelumnya ya. Tapi ini yang dibahas kan 1 paragraf sebelumnya ya. Oke, jadi yang A tidak bisa. Yang B, the danger of insufficiency of vitamin D in human body. Ya, ini tidak bisa karena sudah dibahas di paragraf 1. Oke. Yang C, vitamin D and its benefits to our health. Oke, ya ini of course ya. Balik lagi, dalam konteks paragraf 1, ya, dia kan nyebutin dampak kekurangan dari vitamin D. Nah, penalarannya, biasanya orang kalau udah ngomongin dampak, pasti sebelumnya apa? Sebelumnya sudah membicarakan tentang benefitnya, iya nggak? Iya dong ya. Oke, jadi selain kalian menggunakan trik, kalian juga harus menggunakan penalaran juga ya. Oke, yang D tidak bisa menjadi jawaban ya, karena tadi the danger ya, the danger of vitamin tidak bisa. Lalu kalau soalnya itu diganti following, jawabannya itu yang E. Iya nggak? Karena di sini tadi kita lihat kalimat terakhir. Nah, skin cancer hanya disebutin sekali, di spill. Nah, biasanya memang kalimat terakhir itu dia istilahnya ngasih spoiler untuk pembahasan di paragraf selanjutnya. Nah, di sini kan kebetulan banget nih, skin cancer hanya disebutin sekali. Nah, bisa jadi di paragraf selanjutnya dia membicarakan the relation between skin cancer and vitamin D deficiency. Seperti itu. Paham kira-kira? Oke, di sini ada pertanyaan, Kak, tolong tadi penjelasan tentang preceding and following itu caranya gimana? Oke, kita balik lagi. Kalau preceding, ya, baca di kalimat pertama, paragraf pertama. Sebenarnya banyak ya, tipikal preceding, tipikal teksnya ini ada banyak. Ada yang patternnya itu vitamin D, misalnya nih. Ada contoh ya di sini. Sebenarnya ada sih di sini, tapi nanti kita lebih rinci lagi di pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan scanning. Nah, ada bentukannya yang seperti ini. Infertility is a chronic health disorder associated with a roller coaster of emotion. Di sini sebenarnya bisa kelihatan precedingnya apa ya. Dia punya pattern. Nah, patternnya itu X is Y. Nah, berarti yang akan dibahas di precedingnya adalah yang Y. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi nanti jangan sampai kelewat untuk bahasa Inggris di pertemuan selanjutnya. Oke, nah balik lagi. Iya, seems like syllogism ya Kak. Iya, betul. Nah, lalu lanjut untuk yang following. Nah, kalau untuk following di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Karena balik lagi tadi, sebenarnya kenapa sih Kak kok bacanya di kalimat pertama terus kalimat terakhir? Gini ya, namanya academic text ya. Yang kalian akan hadapi itu kan academic text. Di dalam academic text itu ada yang namanya ini, coherence. Ada yang namanya coherence ya, koherensi, hubungan ya, hubungan antar paragraf. Jadi harus berkesinambungan. Nah, tadi kalian kan disuruh nalarin nih, disuruh nebak kira-kira apa yang menjadi bahasan sebelumnya, apa yang menjadi bahasan setelahnya. Ya, berarti kan kalian harus baca kalimat pertama untuk menebak paragraf sebelumnya. Karena di academic text itu punya koherensi. Nah, maksudnya koherensi itu apa? Yaitu tadi
paragraf 1 sama 2 itu saling relate. Paragraf sama paragraf 3 juga saling relate. Biasanya kalimat pertama di sebuah paragraf itu masih ada hubungannya dengan topik sebelumnya, paragraf sebelumnya. Dan di kalimat terakhir di sebuah paragraf itu biasanya ngasih spill, ya, ngasih spoiler untuk pembahasan di paragraf selanjutnya, ya. So that's why kenapa kalian harus baca kalimat pertama untuk menebak paragraf sebelumnya, dan kenapa kalian harus baca kalimat terakhir untuk menebak paragraf selanjutnya. Seperti itu. Kira-kira paham sampai sini? Nah, itu juga pembahasan untuk koherensi ya. Tapi contoh koherens ya, contoh koherens ini contoh yang kayak gini nih. Misalnya, the relation between paragraph 4 and paragraph 5 is, nah kayak gitu-gitu. Jadi kayak nanyain hubungan antara paragraf 4 sama paragraf 5 apa, hubungan misalnya apa yang membedakan paragraf 4 dan paragraf 5 apa, kayak gitu. Itu contoh soalnya untuk koherensi ya. Oke, itu tapi kayaknya kalau untuk nanya hubungan paragraf itu lebih seringnya di literasi bahasa Indonesia ya. Di literasi bahasa Inggris itu agak sedikit jarang muncul. Ya, paling chance-nya itu cuma 10% doang muncul. Paling cuma satu soal atau nggak sama sekali, gitu ya. Itu tadi. Coherence nggak nanyain hubungan kamu sama dia ya. Oke, itu pertanyaan sulit. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Berhubung kita waktunya sudah berakhir, oke. Kak, adakah website yang berisi definisi dari semua jenis tone or attitude dari suatu teks? Sebenarnya nggak ada sih, ya. Kalau untuk website yang berisi definisi semua jenis tone, enggak sih. Karena gini, kalau tone atau attitude itu kalian yang apa ya istilahnya, kalian yang nerawang. Alias kalian yang baca tadi ya. Caranya tadi pakai skimming ya. Mungkin tipsnya adalah kalian banyakin vocabulary. Ya, itu of course ya. Of course banyakin vocabulary. Kenapa banyakin vocabulary? Nah, dengan kalian banyak vocabulary, kalian bisa nerawang tuh, ya. Bisa nerawang kira-kira di teks itu penggunaan katanya lebih banyak penggunaan kata positif atau yang konotasinya negatif. Nah, kayak gitu. Di situ kalian bisa lihat tone-nya seperti apa atau attitude-nya seperti apa. Kayak gitu ya. Itu untuk pertanyaan dari Aji tadi ya. Untuk website yang berisi tone. Oke. Andrew, kenapa panggil Kak? Andrew mau nanya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum kita close our class tonight? Oke. Berhubung sudah jam segini, apakah ada pertanyaan? Enough, oke. Oh, Andrew mau nanya vocab-vocab akademik yang biasanya sering muncul. Oke, sebenarnya, oke, kakak kayaknya ada ini deh. Rekomendasi aplikasi untuk wait a minute. Aplikasi untuk ini ya, untuk nambahin vocabulary ya. Tapi bentar, kakak lihat lagi. Ini nih. Oh, boleh lihat lagi nggak ciri-ciri jawaban yang salah ini nih. Ini kakak scroll dulu ya. Silahkan di screenshot. Oke, itu jawaban pengecoh. Untuk vocabulary building ya, yang pernah kakak coba itu ada IELTS ya, untuk IELTS exam preparation vocabulary. Ada juga vocabulary builder ya dari Mangus. Itu dia sering banget ya vocabulary akademik. Oke, ini udah di screenshot. Oke, ini ya kakak kasih spill. Nih. Sini kalian buka vocabulary builder.
Mana nih? Nah, ini ya. Ini vocabulary builder task prep dari Mangoose app. Nah, ini lumayan bagus banget loh. Kakak rekomendasi banget untuk kalian yang mau memperbanyak vocabulary. Ini bagus banget. Terus kakak juga pernah pakai yang ini. Sama sih yang IELTS exam ini karena pengelolanya sama. Ini juga bagus ya, yang Monkey Tabs LLC Vocabulary Learns Word Daily. Nah, ini bagusnya ini kalian itu bisa ini loh. Nah, muncul di notifikasi kalian, terus juga bisa muncul ditaruh di apa? Ditaruh di widget ya. Jadi taruh di menu layar depan kalian. Nah, jadi lumayan lah nambah-nambah vocabulary. Oke, itu tadi. Kak, buat nambahin pengetahuan vocab itu ada tips cepatnya nggak? Aku bingung harus menghafal atau apa karena udah baca dengerin lagu bahasa Inggris tapi tetap susah gitu. Kak nggak ingat, maaf ya kak kalau. Oke, sebenarnya kalau dulu ya kakak belajarnya itu nulis ya. Pas lagi kakak berjuang kayak kalian nih, kakak itu bikin catatan sendiri ya. Jadi punya catatan sendiri, buku kecil gitu, isinya vocabulary. Ya, jadi kakak tulis apapun kosakata yang kakak nggak tahu ya, itu kakak tulis maupun itu udah berkali-kali, tetap kakak tulis ya supaya itu ingat. Tapi nggak cuma ditulis ya, harus di-review lagi, harus sering-sering dilihat lagi. Oh iya, saya nih ketemu dengan kata apa ya? Prevention. Oh, prevention itu apa? Kan kalau cuma sekali nulis bakal nggak inget kan. Nah, itu harus dibaca, sering-sering baca lagi. Nah, itu salah satu cara kalian itu memindahkan yang dari short term memory ke long term memory. Seperti itu ya. Ada lagi nggak nih? Semoga kuliahnya lancar ya kak. BTW kakak udah lulus sih. Oke. Sudah kak, thank you ya kak. Oke, I think that's all for today. Nah, ini tadi ya, pokoknya untuk rekomendasi nambahin vocab, bisa vocabulary builder, atau bisa ke thesaurus tadi ya. Nah, coba kita lihat thesaurus ya, kakak ini. Thesaurus ini. Ini benar-benar berguna banget ya. Dari zaman kakak kuliah, ini udah bagus banget ya. Nih contohnya ya, misalnya ini augmentation. Nah, ini kan ada sinonim dari humility. Nah, nih. Oh, ternyata sinonimnya ini gitu ya. Is another word for humiliation dan sebagainya gitu. Oke, pokoknya itu rekomendasi dari kakak. Semoga bisa kalian terapkan ya, karena belum tentu cocok apa ya, metodenya di kakak belum tentu cocok di kalian, tapi semoga aja yang sudah tadi kakak share ke kalian bisa membantu kalian untuk apa ya, memudahkan kalian lah gitu ya untuk mengerjakan soal dari teknik skimming dan teknik scanning itu dan juga vocabulary. Oke, semangat. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention.